Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspa Asibuan, NPM 2429061030. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hukum dan Tujuannya. Nah, di sini saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Hukum merujuk pada kondisi sosial, politik, dan budaya. Pembentukan hukum dalam suatu masyarakat. Hukum muncul sebagai jawaban atas kebutuhan untuk mengatur hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Kebutuhan untuk mengatur hubungan antara individu atau kelompok dalam masyarakat, hukum juga menjaga ketertiban serta menciptakan keadilan. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik, melindungi hak individu, serta mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga, negara, dan masyarakat. Hukum bertujuan untuk membangun masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera, serta memberikan landasan hukum penyelesaian perselisihan yang terjadi. Baik, di sini kita akan masuk ke pembahasan pengertian hukum. Apa sih hukum? Nah, hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum juga ditegakkan oleh negara, dapat dibuat oleh legislatif, kelompok, atau seseorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan pemberaturan, atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Seseorang juga bisa membuat kontrak yang mengikat secara hukum, termasuk perjanjian arbitrase yang mengadopsi cara-cara alternatif untuk menyelesaikan perselisihan dengan litigasi pengadilan standar. Seseorang juga bisa membuat kontrak yang memikat secara hukum. Kenapa sih? Nah, karena perjanjian arbitrase yang mengadopsi cara-cara alternatif untuk menyelesaikan perselisihan dengan litigasi pengadilan standar. Penciptaan hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh konstitusi, tertulis atau diam-diam, dan hak yang dikodehkan di dalamnya dapat membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat dalam berbagai cara dan fungsi sebagai mediator hubungan antara manusia. Sistem hukum bervariasi di setiap negara. Dalam yurisdiksi, hukum perdata, legislatif, atau badan pusat lainnya yang mengadopsikan dan mengonsolidasikan hukum. Secara historis, hukum agama mempengaruhi al sekuler dan masih digunakan di berbagai komunitas agama. Hukum syariah berdasarkan prinsip Islam digunakan sistem hukum utama di beberapa negara termasuk Iran dan Arab Saudi. Nah, jadi itulah pengertian hukum. Jadi di sini ada juga pengertian hukum menurut beberapa ahli. Pertama, ada pandangan dari Aristoteles yang merupakan seorang filsuf yang berasal dari Yunani, membagi hukum menjadi dua, hukum tertentu dan hukum universal. Hukum tertentu adalah aturan yang menetapkan dan melarang beberapa tindakan. Hukum universal adalah hukum alam yang memiliki aturan dan pengarangnya tersendiri. Kedua, R. Ustled berpendapat seorang pakar hukum berasal dari Indonesia. Himpunan yang menjadi petunjuk hidup berupa perintah atau larangan yang bertujuan untuk mengatur tata tertib di dalam masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Jika masyarakat tersebut melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, maka pemerintah atau masyarakat itu harus mengambil tindakan. Ketiga, Immanuel Kant, seorang filsuf yang terkenal dari abad ke-18. Menurut Immanuel, manusia akan tergerak untuk bertindak di bawah hukum. Dan hal itu merupakan standar otoritatif yang mengikat secara perasaan.
Manusia bisa bertindak sesuai kemauannya sendiri, namun tidak bertentangan dengan moral yang berlaku di dalam lingkungannya. Menurut Immanuel, hukum adalah syarat yang secara keseluruhannya memiliki kehendak bebas untuk bisa menyesuaikan dan mengikuti peraturan. Yang keempat, Mostar Umas Maja memandang hukum sebagai alat bantu untuk segala macam proses perubahan yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, merupakan alat untuk melindungi, memelihara, dan menertibkan masyarakat. Hukum menurut Mohtar, hukum adalah sebuah kaidah dan asas yang berguna dalam mengatur hubungan masyarakat yang dibuat dengan keadilan. Dan kelima, ada pandangan dari Thomas Hobbes, adalah filsuf asal Inggris yang beranggapan bahwa hukum adalah alat perekat yang formal, memiliki kegunaan dalam menyatukan masyarakat yang ada pada awalnya tidak terorganisir. Menurut pandangannya, suatu aturan yang menguasai kehidupan masyarakat baik secara paksa atau pemerintah dan dibuat oleh pihak yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dan kelima, Hans Carlsen, seorang ahli hukum dan juga filsuf asal Austria. Ia adalah seorang penggagas bahwa hukum merupakan teori hukum yang murni. Hans berpendapat bahwa hukum merupakan norma yang berisi tentang kondisi dan konsekuensi dalam tindakan tertentu. Konsekuensi dari pelanggaran hukum bisa berupa ancaman sanksi dan penguasaan di lingkungan masyarakat itu. Belum adanya definisi lingkungan yang jelas ini sebetulnya menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendalami ilmu hukum. Memang bagi masyarakat awam pengertian hukum sendiri tidak terlalu penting. Menurut masyarakat, yang lebih penting adalah bagaimana penegakan hukum dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Ada banyak sekali bidang hukum melalui dari hukum pidana, perdata, acara tata negara, hukum internasional, hukum adat, sampai hukum lingkungan. Nah, jadi itulah pandangan dari beberapa ahli. Semoga bisa menambah pemahaman serta wawasan kita. Baik, di sini kita masuk ke poin B, tujuan hukum. Nah, kita bisa lihat gambar ya yang di sini. Tujuan hukum masyarakat adalah pelaku, bukan alat atau objek yang mempunyai kepentingan dan tuntunan yang diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah tujuan dari hukum. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di manusia. Hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu atau kelompok. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tetapi juga memberi makan semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan dan mencapai kebersamaan. Dan yang terakhir, hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Nah, jadi itu tujuan dalam hukum. Baik, di sini kita akan membahas fungsi hukum. Bisa kita lihat di sini. Fungsi hukum ada yang pertama sebagai sarana pengendali sosial sebuah sistem yang menerapkan aturan mengenai perilaku yang benar. Kedua, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Ketiga, sebagai alat ketertiban dan ketaturan masyarakat. Keempat, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Kelima, sebagai sarana untuk pergerakan pembangunan. Keenam, sebagai fungsi kritis melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak
penegak hukum. Yang ketujuh, sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat eksistensinya. Kedelapan, sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Kedelapan, sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan putusan terhadap badan pemerintahan. Dan kesembilan, sebagai alat stimulasi sosial. Hukum bukan hanya digunakan untuk mengontrol masyarakat, namun juga meletakkan dasar-dasar hukum yang bisa menstimulasi dan memfasilitasi interaksi di antara masyarakat dan tertib dan adil. Nah, jadi itu fungsi dari hukum. Di sini kita masuk ke unsur hukum. Ada 4 unsur hukum. Yang pertama, hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu pergaulan di masyarakat. Peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan bersifat bermasa. Sanksi terhadap pelanggar dibuat adalah tegas. Baik, di sini kita masuk ke bidang-bidang hukum. Apa saja sih bidang-bidang hukum? Nah, ada hukum pidana. Adalah peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilanggar dan termasuk dalam tindakan pidana. Hukum pidana juga mengatur sanksi apa saja yang bisa dijatuhkan jika melanggar hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara. Karena hukum pidana bukanlah mengadakan norma sendiri, namun sudah ada pada norma lain. Hukum pidana bersumber pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi, hukum pidana itu bersumbernya pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum pidana bukanlah mengadakan norma sendiri, namun sudah ada pada norma lain. Hukum pidana bersumber pada tertulis dan tidak tertulis. Indonesia belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana. Maka dari itu, Indonesia masih memperlakukan hukum pidana yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial. Sistematik kitab undang-undang pidana adalah buku 1 tentang ketentuan umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Nah, jadi hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana apa saja sih? Baik, di sini saya akan bahas apa saja ya hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana, yaitu hukuman mati, yang kedua hukuman penjara, yang ketiga hukuman denda, keempat hukuman tutupan. Yang kedua ada hukum perdata, adalah peraturan yang mengatur hak dan kewajiban seorang dalam badan hukum. Istilah hukum perdata pertama kali dikenal dalam bahasa Belanda, bahkan sumber hukum. Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis. Pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang sangat sempurna. Hukum privat ini berlaku di Perancis dan dimuat dalam 2 kodifikasi. Ketika Perancis menguasai Belanda, kedua hukum kodifikasi itu juga diberlakukan di Belanda, bahkan masih digunakan ketika 24 tahun pasca kemerdekaan Belanda. Setelah itu, Belanda mulai menyusun kitab undang-undang untuk hukum perdata. Kitab-kitab undang hukum perdata itu tersusun atas bab. Yang pertama tentang orang, bab ini mengatur hukum tentang manusia sendiri dan kekeluargaan. Kedua tentang kebedaan, bab ini mengatur segala hal yang memiliki hubungan dengan hukum benda dan warisan. Ketiga tentang perikatan, bab ini mengatur segala hak dan kewajiban antar orang dengan badan hukum dan pihak-pihak tertentu. Dan keempat tentang pembuktian, bab ini mengatur segala hal dan
alat pembuktian dan akibat hukumnya. Jadi itulah Kitab Undang-Undang Perdata tersusun. Baik, di sini kita masuk ke hukum tata negara. Apa sih hukum tata negara? Nah, hukum tata negara ini adalah hubungan tertentu yang muncul dalam perjalanan sejarah diatur oleh hukum yang disebut negara. Jadi, hukum tata negara berhubungan dengan negara. Dalam hukum internasional, negara merupakan subjek hukum internasional. Dalam hukum privat, negara adalah badan hukum yang tunduk pada hukum. Sebuah negara yang independen dalam hubungan eksternal diatur oleh hukum. Secara hukum mengatur hubungan satu sama lain. Jadi itulah hubungannya yang sangat timbal balik ya teman-teman sekalian. Nah, jadi hukum tata negara adalah hukum yang membentuk kantor pemerintah, memberikan kekuasaan dan mengatur hubungan dan warga negara. Ini adalah ciri hukum tata negara yang mengatur hubungan dengan melibatkan pemerintah, terutama hubungan antara berbagai lembaga pemerintah. Hubungan dengan warga negara cenderung dalam bidang hukum administrasi, kecuali kita berbicara tentang alokasi alat kekuasaan kepada warga negara. Tidak semua negara memiliki konstitusi, namun negara tidak mempunyai konstitusi biasa memiliki jus common atau yang disebut dengan hukum tanah air. Hukum tanah air berisi tentang sejumlah peraturan imperatif dan konsensus. Peraturan tersebut meliputi aturan hukum adat, konvensi, hukum hakim, dan norma internasional. Baik, di sini kita masuk ke hukum internasional. Jadi apa sih hukum internasional itu? Nah, adalah hukum yang mengatur segala aktivitas berskala internasional. Hukum internasional pada awalnya hanya diartikan sebagai aturan dalam hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangannya, hukum internasional semakin kompleks. Selain itu, hukum internasional juga mengatur struktur dari dan perilaku organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu. Hukum internasional bisa dirumuskan sebagai kumpulan hukum yang terdiri dari peraturan yang mengikat di negara-negara. Hukum internasional juga memiliki beberapa bentuk perwujudan dan pola perkembangannya. Ada hukum internasional nasional, hukum yang berlaku sebatas daerah lingkungan berlakunya, seperti hukum internasional Amerika atau Amerika Latin. Selain itu juga mengatur konsep pelindungan kekayaan hayati laut, sedangkan hukum internasional khusus adalah kaidah yang berlaku khusus untuk negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai HAM. Hukum internasional merupakan hukum yang berdasarkan pikiran masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang memiliki kedaulatan dan kemerdekaan. Yang dimaksud adalah negara yang berdiri sendiri atau tidak berada di bawah kekuasaan. Nah, ada juga jenis-jenis kegiatan ekonomi dan contohnya. Yang pertama, hukum adat yang tidak tertulis. Contohnya itu adalah peraturan menteri. Yang kedua hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur pola lingkungan dan semua perangkatnya. Selain itu, hukum lingkungan juga mengatur kondisi bersama manusia yang berada di dalam pengaruh lingkungan tersebut. Hukum lingkungan adalah disiplin ilmu yang mencangkup aspek tata lingkungan, perlindungan lingkungan, kesehatan manusia, tata ruang, otonomi daerah, aspek sektoral, internasionalisasi lingkungan hidup, dan penegak hukum. Hukum lingkungan di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 32 ini juga mengatur tentang melestarikan lingkungan serta mencegah kerusakan lingkungan. Baik, di sini saya akan menyimpulkannya. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga untuk mengatur perilaku masyarakat.
Hukum juga berfungsi sebagai alat mediator hubungan antar manusia dan membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat. Hukum memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki larangan atau perintah yang harus ditaati, bersifat memaksa, sanksi untuk melanggar bersifat tetap dan tegas. Hukum dapat dibuat oleh legislatif, eksekutif, atau hakim. Saran, di sini ada sarannya yang bisa kita lihat. Baik, demikianlah pembahasan dalam materi yang saya susun dalam makalah ini. Semoga dapat membantu kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, memahami dan mempelajari ilmu sosiologi hukum, serta membuka wawasan yang lebih luas tentang pemahaman apa saja yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada sumber-sumber data yang sangat sumber-sumber data, baik itu dari buku, internet, dan sumber informasi yang menyediakan beberapa materi dan penjelasan tentang sosiologi, sehingga saya dapat diberikan kemudahan dalam pengerjaan tugas serta pemahaman di dalamnya. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini. Dengan tugas ini saya memahami apa saja menjadi rumusan dalam penyusunan dan pembahasan materi ini. Baik, sebelumnya saya memohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan yang masih kurang tepat atau kurang baik. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.